Desa Telaga Bidadari di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Begitu lekat dengan kisah adanya 7 bidadari yang pernah datang ke desa ini. Nama desa Bidadari konon diambil dari cerita turun-temurun. Adanya 7 bidadari yang pernah mandi di sebuah telaga yang ada di desa ini. Sebuah telaga yang tidak terlalu besar ukurannya. Telaga ini luasnya sekitar 3 meter dan panjangnya sekitar 5 meteran dengan air jernih di dalamnya. Telaga ini kemudian menjadi cerita rakyat dan kemudian diberi nama Telaga Bidadari dan juga menjadi nama desa Telaga Bidadari yang masuk wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Lokasi Telaga Bidadari ini berada di Jalan Matang Gadung, RT 4, Desa Telaga Bidadari. Cerita 7 bidadari yang pernah mandi di telaga itu masih terus dikenang sampai sekarang. Masyarakat di desa Bidadari masih menjaga cerita itu dari turun-temurun sampai saat ini, yaitu tentang cerita seorang yang bernama Awang Sukma yang bergelar Datu Pulut atau Datu Suling yang menikah dengan bidadari dari langit. Alkisah, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ia bernama Awang Sukma. Awang Sukma mengembara sampai ke tengah hutan belantara. Namun pada suatu hari, ia tertegun melihat aneka macam kehidupan di dalam hutan. Ia membangun sebuah rumah pohon di sebuah pohon yang sangat besar. Kehidupan di hutan rukun dan damai. Setelah lama tinggal di hutan, Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah itu dan bergelar Datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling daerah kekuasaannya dan sampailah ia di sebuah telaga yang jernih dan bening. Telaga tersebut terletak di bawah pohon yang rindang dengan buah-buahan yang banyak. Berbagai jenis burung dan serangga hidup dengan riangnya. Alangkah indahnya telaga ini. Ternyata hutan ini menyimpan keindahan yang luar biasa, umam Dato' Awang Sukma. Keesokan harinya, ketika Dato' Awang Sukma sedang meniup serulingnya, ia mendengar suara riuh rendah di telaga. Di sela-sela tumpukan batu yang bercelah, Dato' Awang Sukma mengintip ke arah telaga. Betapa terkejutnya Awang Sukma ketika melihat ada 7 orang gadis cantik sedang bermain air. Mungkinkah mereka itu para bidadari? Kata Awang Sukma. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diperhatikan dan tidak menghiraukan selendang mereka yang digunakan untuk terbang bertebaran di sekitar telaga. Salah satu selendang tersebut terletak di dekat Awang Sukma. Wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendang di pohon itu, umam Dato' Awang Sukma. Mendengar suara dedaunan, para putri terkejut dan segera mengambil selendang masing-masing. Ketika ke-7 putri tersebut ingin terbang, ternyata ada salah seorang putri yang tidak menemukan pakaiannya. Ia telah ditinggal oleh ke-6 kakaknya tersebut. Saat itu, Dato' Awang Sukma segera keluar dari persembunyiannya. Jangan takut Tuan Putri, hamba akan menolong, asalkan Tuan Putri sudi tinggal bersama hamba, bujuk Dato' Awang Sukma. Putri bungsu masih ragu menerima uluran tangan Dato' Awang Sukma. Namun karena tidak ada orang lain, maka tidak ada jalan lain untuk putri bungsu kecuali menerima pertolongan Awang Sukma. Dato' Awang Sukma sangat mengagumi kecantikan putri bungsu. Demikian juga dengan putri bungsu. Ia merasa bahagia berada di dekat seorang yang tampan dan gagah perkasa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi suami istri.
Setahun kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dan diberi nama Kumalasari. Kehidupan keluarga Dato' Awang Sukma sangat bahagia. Namun, pada suatu hari, seekor ayam hitam naik ke atas lumbung dan mengais padi di atas permukaan lumbung. Putri bungsu berusaha mengusir ayam tersebut. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah bumbung bambu yang tergeletak di bekas kaisan ayam. Apakah gerangan isinya? Pikir putri bungsu. Ketika bumbung dibuka, putri bungsu terkejut dan berteriak gembira. "Ini selendangku!" seru putri bungsu. Selendang itu pun didekapnya erat-erat. Perasaan kesal dan jengkel tertuju pada suaminya. Tetapi ia pun sangat sayang pada suaminya untuk kembali ke kayangan. "Kini saatnya aku harus kembali," katanya dalam hati. Putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayinya. Dato' Awang Sukma terpana melihat kejadian itu. Ia langsung mendekat dan minta maaf atas tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyembunyikan selendang putri bungsu. Dato' Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dielakkan. "Kanda, Dinda mohon peliharalah Kumalasari dengan baik," kata putri bungsu kepada Dato' Awang Sukma. Pandangan Dato' Awang Sukma menerawang kosong ke angkasa. "Jika anak kita merindukan Dinda, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam bakul dan digoncang-goncangkan dan diiringi dengan lantunan seruling. Pasti Dinda akan segera datang menemuinya," kata putri bungsu. Putri bungsu pun segera mengenakan selendangnya dan seketika terbang ke kayangan. Dato' Awang Sukma menatap sedih dan bersumpah untuk melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang dianggap membawa malapetaka. Sobat Sanak Banjar Alkisah, dari kisah legenda ini ada pesan moral di dalamnya, bahwa legenda Telaga Bidadari mengajarkan kita, jika kita menginginkan sesuatu, hendaknya dengan cara yang bagus dan halal. Kita tidak boleh mencuri, merampok harta milik orang lain, karena sewaktu-waktu dapat menjadi batu sandungan dalam meraih cita-cita. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salah